yaitu tawajuh. Tawajuh ini yang dibaca, dikerjakan, dilaksanakan oleh Rasulullah alladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Ini ya Pak ya. Enggak pakai ini, enggak pakai ini, enggak pakai, tapi langsung wajah. Dua, bukan hanya pakai wajah tuh, tapi pakai ini. Nah, jadi jangan sembarangan bilang saya udah belajar hadis, semua kitab hadis sudah saya bongkar, sudah saya lihat, tapi kalimat ininya enggak pakai wajah itu saja, enggak pakai ini, tapi ada satu riwayat pakai ini. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Innas sholati wa ana minal muslimin. Enggak ada riwayatnya. Ini yang benar-benar kacau. Riwayat kacau tuh begitu. Kalau ini ada ini wajah tuh, maka wa ana awwalul muslimin. Kalau nggak pakai ini, kalau pakai wajah jadi susah dulu, kayak gampang dulu. Pasti susah dulu. Nggak mungkin yang gampang. Kan gitu ya. Udah punya yang Bapak hafal baca udah dapat pahala. Jadi ya lillahi fataras samawati wa ana minal muslimin. Kan gitu ya. Terus ada lagi satu doa terkait masalah apa namanya? Doa takbir atau tawan minal masyriq wal maghrib. Boleh pakai itu. Silakan. Kiamat dahlan sama Hasyim Asy'ari. Cuman Ba'da Kiai Hasyim Asy'ari pindah, kan gitu ya, dari Kiai Soleh Darat. Sebelum beliau apa namanya dengan Syekh Nawawi Al-Badani beda dengan Syekh Ahmad Dahlan. Nah, maka jalurnya Syafi'iyah. Sedangkan saya jangan tanya Mbak Ahmad Dahlan karena saya nggak mau mendalami Kiai Ahmad Dahlan. Yang jelas Kiai Ahmad Dahlan sampai beliau menjadikan Muhammadiyah, Abu Hanifah tidak jarang menggunakan mazhabnya Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik ini muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga Mbah Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan itu kalau menukil doa kita tidak pakai ini wajahku atau wajahku saja atau Allah berkabir, kalau kita tangan Allah berkabir ya, itu kita kasih namakan. Kalau kita kan ini wajahku wajahiyah, kalau udah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Itu doanya orang Muhammadiyah. Bukan berarti wajah itu kagak soheh ini orang muslim, tapi cuma beda periwayatan saja. Maka karena itu semuanya sunnah, kolo itu sekali-sekali bacanya wajah itu, sekali-kali bacanya Allahumma ba'id. Dan dia jangan seumur hidup wajah itu saja. Kira-kira Bapak Allahumma ba'id apalah kagak? Ini masalahnya gak gampang. Masalahnya gampang. Kan gitu ya, repot kan gitu ya. Repot. Repotnya itu. Repotnya itu. Jadi repotnya karena wa subhanallahi bukratan wa asila, baru ini wajhatu wajhiya pakai kalimat takbir dulu, tapi pakai Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, baru inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki. Saya jelaskan. Sayyidina Umar satu waktu pernah ikut sholat bareng sama Rasulullah ketika Ramadan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Di hari lagi. Jadi sholat tarawih di dalam masjid bid'ah. Jangan sembarangan itu kalau ngomong bid'ah gitu ya. Sholat tarawih di dalam masjid
Bina, kenapa Rasulullah sholat tarawih itu cuma yang 20 dipengenin udah 8 aja biar jamaahnya banyak. Beramal nanti tanggung jawab sama Allah. Iya, yang udah 20 udah biarin aja. Kalau nggak mau di sini 20, pindah cari yang berapa. Kan gitu. Kalau di sini berat, kalau berat Ustaz 20, pindah cari yang berapa. Cuma yang 8 itu nggak ada contohnya dari Rasul. Paham nggak dia Pak? Pak? Apalagi pakai coba aja di sini pakai 30 rakaat. Kalau kagak disambit pakai kol, kenapa bisa 36 rakaat? Berarti kan ya? Di Indonesia ini belum ada 36 rakaat. Di mana? Dan ingat, kalau sholat tarawihnya Rasulullah SAW, nih yang pasti, jangan tersinggung nih Pak. Bukan habis sholat isya. Rasulullah habis sholat isya tenang-tenang dulu, makan dulu, kolok dulu, makan dulu dan sebagainya, kopi dulu. Kalau itu Rasulullah pakai gitu kan? Jangan main-main gitu. Kita kan nggak tahu bedanya kayak gimana. Rasulullah tuh mulai tarawih itu Ramadan itu jam 11. Rasulullah sambil, kalau kata orang Jawa, cancut tali wudu, minta sabung yang kencang. Sebelum jam 1 udah semuanya sendiri dong. Ditarik, dipotong masukin minyak panas, ntar sembuh langsung. Jadi nggak infeksi dia. Itu potong orang dulu zaman Rasulullah sampai zaman Sayyidina. Kalau ikut mereka sama, kan gitu ya. Nah oleh karenanya Sayyidina Umar termasuk yang pakai Allahu Akbar Kabir. Kalau masuk berapa? Yakin nggak kayak gini? Enggak lah, orang itu dijamin min asyatil kiram, 10 daripada orang yang mulia yang akan masuk dalam surga. Contohnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Sa'ad, Sa'id, Zubair bin Awam, lalu Abdullah bin Ubay, terus Ibnu. Saya mau ikut Ustaz aja. Salah, saya mah nggak seperti Sayyidina Umar. Tapi kenapa kamu berdoa bertakbir? Karena saya ikut Sayyidina Umar. Berarti masih ada yang tanggung jawab. Dan yang bertanggung jawab itu adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Kalau saya mengikuti saya atau mau baca sunnah isti'adzah. Misalkan kayak tadi saya Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bismillah sunnah baca isti'adzah. Tapi baca isti'adzahnya sir. Kencang juga boleh. Tapi takutnya jadi polemik. Isti'adzah pelan aja. Terus mau baca habis ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung, tapi kan gak enak gitu. Kalau makan istilahnya gak ada sambelnya. Gitu ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bahkan coba dilihat di dalam jumhur sepakat. Sepakatnya apa? Bahwasanya ayat pertama sampai ayat 20 haram baca bismillah. Kata Umar. Lebih kenal surat barokah. Ya. Gak boleh baca bismillah, haram. Baro'atun minallah itu gak boleh. Surat barokah atau surat at-taubah ada tahunnya. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu apa? Gimana? Yang di samping Quran itu ditulis A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Saya lupa dah itu ayat. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim wa min. Itu adalah menunjukkan kesunahan Al-Quran. Jadi fa idza qara'tal Quran fasta'in billah. Maka kalau kalian baca Quran itu hendaknya isti'adzah. Ini menunjukkan bahwasanya isti'adzah itu sunnahnya umum, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Suratnya An-Nahl. Ayatnya Bapak mah enak aja. Kan gitu tinggal duduk dengerin kan gitu. Ini suratnya, ini ayatnya. Waduh enak bener. Ustaznya sayanya nyari sampai semuanya bujeng gitu. Sampai pusing gitu kadang-kadang. Ini ayatnya sudah An-Nahl. Ayatnya berapa? Belum ketemu. Cari dibaca. Fi maudhihi. Membaca keras di tempat keras. Membaca sir atau tersembunyi, membaca pelan di tempat yang pelan.
Jadi kapan waktu hari itu sunnahnya lah. Kalau gerhana bulan sunnahnya kencang. Misalkan jika ada gerhana bulan kok siang hari. Misalkan contoh mulai gerhana jam 3. Gerhana matahari bulan ini. Gerhana bulan mulainya jam 3 sampai jam 7 maghrib. Ternyata orang-orang Ceger mengadakan jam 3 habis sholat asar. Tetap kencang. Walaupun sholat sunnah siang kencang istisqa. Istisqa itu sholat minta hujan. Jadi kumpul di padang, di lapangan, lalu bacanya keras. Walaupun siang hari, satu-satunya sholat sunnah siang hari bacanya kencang. Itu sholat istisqa. Sholat istisqa jangan di masjid. Sholat istisqa jangan di musola. Sholat istisqa masih di masjid. Kan keterlaluan ini bloonnya. Di lapangan. Hamba-Mu yang gak punya dosa, jangan siksa kami lantaran saya yang berdosa. Kasihan untuk kucing kalau punya minuman. Ini mah dompleng sama kayak caleg lah. Doanya begitu lah gayanya, gayanya begitu dan gitu. Tapi Allah mengerti kayak gitu. Nah kalau baru gerimis jangan kabur. Ini baru gerimis sudah kabur. Tunggu sampai hujan lebat sunahnya. Sampai hujan-hujanan baru selesai. Ya namanya bisnis. Sholat istisqanya bisnis baru gerimis udah pada benerin. Nih, wah ada saya yang benar. Saya pernah tuh Pak diundang di lapangan Kaprina sampai. Kalau Pak Kaprina enggak? Ya di sana lapangan. Iya lapangan Kaprina namanya. Lapangan tembak. Itu kan nama asli lapangan Kaprina. Khotib istisqa saya disuruh imamnya istisqa gitu. Imam enggak hujan. Enggak turun. Kata saya yang banyak dosa saya jamaahnya saya bilang gitu. Besoknya dia bilang nggak mau saya nggak berani. Cuma kenapa takut mau hujan lagi. Takut saya sih. Iya bener Pak. Karena di sana ya. Jadi bisa sih. Kan witir itu kan tidak cuma di Ramadan. Setiap malam kita disunahkan witir. Maka witirnya di luar bulan Ramadan sir. Kalau witir yang kencang itu cuma pada bulan Ramadan. Sama tarawihnya. Nah, kencang. Warakatain tawaf. Bantuin saya kalau nggak tahu bahasanya namanya afros. Feelingnya, firasatnya kuat, muter-muter kata Sayyidina Umar bin ya Rasulullah. Alangkah baiknya nih, alangkah bagusnya nih kalau habis tawaf sebelum sa'i kita laksanakan sholat sunat tawaf. Kalau jangan sembarangan kita itu mas. Gawe-gawe syariat bikin salat sembarangan. Kenapa? Belum ada perintah kata Sayyidina Umar. Jangan-jangan benar lagi ada ayat ya Rasulullah bakal turun tentang fatwa. Itu ininya Sayyidina Umar itu feeling firasat Sayyidina Umar. Belum lagi mau sa'i turun ayat surat Al-Baqarah. Cari ayatnya. Cari ayat tentang sholat sunnah tawaf. Lalu diperintahkan sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Kejadiannya turun ayat itu malam. Jadi habis tawaf 7 kali muter, lalu Bapak mundur ke garis belakang untuk melaksanakan tawaf, melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat aja. Kejadiannya malam hari, maka Rasulullah ketika melaksanakan sholat sunnah tawaf malam hari, Rasulullah SAW kencangin suaranya, dikencangin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.